Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester agama Hindu. Perkenalkan, nama saya Madyoga Prasetya dengan NIM 2011031242 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel 20. Soal yang pertama, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Ada hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten, yaitu pelaksanaan yoga sendiri bertujuan atau bermanfaat untuk melatih konsentrasi mental serta menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Lalu dalam proses pembuatan banten, seorang perlu konsentrasi yang tinggi dalam membuat banten itu agar tidak keliru. Mental pembuat banten itu juga harus dilatih agar terbiasa dengan kesalahan yang dia buat saat proses pembuatan banten. Begitu juga dengan kesehatan jasmani dan rohani orang saat membuat banten, sangat berpengaruh terhadap banten yang ia buat. Oleh karena itu, pelaksanaan yoga sangat berpengaruh bagi seorang dalam proses pembuatan banten. Soal yang kedua, berikan pendapatmu apakah banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan. Menurut pendapat saya, banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan karena mencerminkan keikhlasan dan kuatnya identitas kehinduan atau keyakinan masyarakat Hindu kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa sebagai pencipta. Serta selain itu, banten juga merupakan sarana yang penting dalam pelaksanaan tradisi di Bali. Soal yang ketiga, jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep apakah dalam agama Hindu yang dilanggar, dan beri contoh. Korupsi merupakan suatu tindakan yang melanggar ajaran agama Hindu karena melawan dharma atau hukum berta. Adapun konsep yang dilanggar dalam agama Hindu yaitu konsep Trikaya Parisuddha dan Pancama. Contoh dari konsep Trikaya Parisuddha yaitu melanggar manacika dengan berpikir yang buruk, wacika seperti berkata yang buruk dengan memberikan janji palsu atau menipu rakyat, dan kaika berbuat yang tidak benar seperti korupsi uang negara atau rakyat. Lalu contoh dari Pancama yaitu memaling atau mencuri seperti dengan korupsi atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan sang pemilik. Pertanyaan keempat, ketika ada kunjungan panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan, dan beri contoh. Nilai yang dapat dipelajari yaitu nilai dalam konsep Triparata atau 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk hidup. Contohnya asih adalah perilaku menyayangi. Contoh, peduli terhadap sesama yang ada di panti asuhan atau di lingkungan tempat kita tinggal. Yang kedua, punya, merupakan perilaku saling menolong kepada sesama. Contohnya memberikan barang atau benda yang kita punya tanpa pamrih, berbagi pengetahuan yang berguna untuk anak di panti asuhan atau orang yang membutuhkan. Yang ketiga ada bakti, adalah perilaku hormat dan menyayangi. Contohnya sujud dan bakti kepada orang tua kita yang masih ada, karena kita masih beruntung tidak seperti anak-anak yang ada di panti asuhan yang kehilangan orang tuanya. Pertanyaan kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah dapat penghargaan yang tertinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan
dan beri contoh. Menurut saya karena kepasrahan merupakan salah satu faktor penyebab munculnya sifat korupsi pada seseorang. Contohnya pasrah akan keadaan ekonomi dan kebutuhan yang semakin banyak tapi tidak mau berusaha. Maka manusia akan mulai mencari alternatif tanpa adanya usaha yang keras seperti pejabat negara yang melakukan korupsi karena tuntutan ekonomi yang meningkat. Yang keenam, dalam konteks pemujaan manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian center yoga selama ini. Dalam konteks pemujaan, manusia dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang diamalkan dan diwujudkan dengan melakukan yoga dan pranayama dengan baik dan benar. Dalam kaji yoga center, jika konsep yoga dan pranayama sudah dipelajari dan dipahami dan juga dipraktikkan dalam kehidupan, maka kebenaran akan selalu dapat terwujud. Pertanyaan ketujuh, dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam kehidupanmu. Krishna mengajarkan dalam Bhagavad Gita, walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidaktertarikan pada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan pada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Maknanya yaitu apabila seorang sudah melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Ide Sang Yang Widiwasa serta mampu memanfaatkan waktu di kehidupannya dengan baik dan benar seperti menjalankan kehidupan sesuai ajaran Dharma, maka Ide Sang Yang Widiwasa akan memberkati kehidupannya dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Pertanyaan ke-8. Ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Nah, menurut saya ngaben adalah salah satu upacara adat yang harus dilakukan untuk umat Hindu. Walaupun pelaksanaan upacaranya dianggap sangat boros, akan tetapi upacara ini perlu dilakukan karena kepercayaan umat Hindu bahwa upacara ngaben dilakukan supaya raga, sarira, badan atau tubuh cepat bisa kembali ke asalnya dan atma bisa mencapai moksa. Pertanyaan ke-9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melaksanakan upacara yajna besar-besaran seperti ngenteg linggih dengan biaya besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Nah, menurut pendapat saya, melakukan upacara yajna besar-besaran seperti ngenteg linggih dengan biaya besar tidaklah salah apabila tidak merugikan orang lain. Karena setiap manusia memiliki haknya masing-masing. Akan tetapi dilihat dari realitas tersebut sudah tidak mencerminkan konsep terikat karana, yaitu pawongan hubungan antara manusia dengan sesama yang membutuhkan bantuan. Yang terakhir, di mana ada
Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral langgeng. Bhagavad Gita berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjadi seorang pemimpin yang memiliki pengendalian diri yang baik, pemberani dalam mengambil keputusan, serta memiliki daya pikir yang kuat yang dapat menjadi contoh bagi orang lain. Nah, sekian penjelasan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.